fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus kembali membuktikan lagi. Setelah mendapatkan 2 poin di laga krusial melawan 2 tim unggulan, Arab Saudi dan Australia. Kini Timnas kembali menyiapkan diri untuk target selanjutnya menghadapi laga melawan Bahrain dan China. Seperti kata Pak Erick Thohir, di sini Timnas Indonesia mencuri poin penuh meskipun bermain di kandang lawan. Lantas kenapa bisa PSSI sangat ngotot, mau 6 poin di laga tandang? Serta bagaimana caranya? Dan inilah hitung-hitungan potensi Timnas lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. In the shadows we won't hide. Facing storms we won't divide. With every breath we will confide. Our dreams of glory. Dengan ranking FIFA, Timnas Indonesia yang sekarang berada di 129, ini merupakan yang terendah dari semua peserta round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Timnas Garuda disebut-sebut cuman pelengkap serta akan jadi juru kunci doang dalam grup C yang sering disebut sebagai grup neraka. Namun skuad asuhan Sinteyong langsung membuktikan diri dan memberikan kejutan di 2 pertandingan awal. Dalam laga kontra tim langganan Piala Dunia macam Arab Saudi dan juga Australia, skuad asuhan Sinteyong berhasil menyimbangi mereka dengan skor 1-1 dan 0-0. Dengan hasil itu, menempatkan Indonesia di posisi 4 klasemen dengan torehan 2 poin. Di mana posisi 4 ini masih termaksud sesuai target lah ya, dan masih bisa lolos ke babak selanjutnya. Berbicara mengenai poin dan klasemen, Timnas Merah Putih berpeluang mendapatkannya lebih banyak di matchday ketiga serta keempat nanti, di mana kita akan menghadapi Bahrain dan China, yang notabene lebih lemah dan kualitasnya di bawah Arab Saudi dan Australia. Oleh karena itu, Timnas Garuda ditargetkan menang di laga kontra Bahrain dan China pada FIFA Matchday bulan depan. Meskipun bermain di kandang mereka, hal itu juga disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir kepada para punggawa Timnas usai pertandingan melawan Australia kemarin di GBK. Gentlemen, thank you. I know you giving the best you can for the 2 matches. 2 games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Not easy, I know. Thank you. You're giving everything that you can. We can say thank you. Memenuhi target tadi sangat penting, tapi itu tidak akan mudah. Kita perlu perjuangan dan pengorbanan untuk memenuhi target tersebut. Namun jika kita berhasil menang, itu artinya kita mencuri 6 poin di laga tandang. Dan itu adalah modal awal untuk semakin dekat melangkah ke Piala Dunia 2026. Lantas kenapa itu penting? Dan bagaimana hitung-hitungan selanjutnya? Untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, mari kita jawab berikut ini. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Butuh 15 poin untuk ke Piala Dunia. Agar mencari aman dan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, kita setidaknya harus mengumpulkan 15 poin. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat di ruang ganti usai menjamu Australia di GBK pada hari Selasa 10 September 2024. Kalau kita ingin lolos kualifikasi, mungkin kita bisa di peringkat kedua. Kita membutuhkan 15 poin, kata Erick Thohir mengutip dari akun Instagramnya. Tentunya, ucapan Pak Ketum itu bukanlah sembarangan. Ada hitungannya yang membuat beliau yakin Indonesia bisa. Jika kita melihat contoh dari Korea Selatan saat lolos ke Piala Dunia 2018, negeri gingseng yang saat itu juga dilatih sama Coach Shin berhasil mendapatkan 15 poin dengan posisi runner-up di klasemen akhir grup B. Dengan rincian 4 menang, 3 imbang, dan 3 kalah. Hal itu bisa kita terapkan ke Timnas. Kini Timnas sudah mengoleksi 2 poin di 2 laga awal. Tersisa 8 pertandingan,
Yang setidaknya kita harus menang melawan Bahrain dan China di laga kandang maupun tandang yang membuat kita meraih 12 poin. Sisanya kita harus memanfaatkan lagi. Karena kalau hanya sesuai target 15 poin, menurut saya belum aman untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Tentunya kita harus berjuang ekstra lagi untuk memberikan kejutan-kejutan selanjutnya. Erick Thohir percepat masuknya Messil Girls dan Eliano siap berikan kejutan. Dengan bertambahnya Messil Girls dan Eliano Randers yang sudah deal bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membuat kita semakin memperdalam skuad asuhan Sinteyong. Ditambah kabar baik datang dari mereka berdua yang akan dipercepat prosesnya agar bisa membela Garuda di matchday bulan Oktober nanti yang akan melawan Bahrain dan China. Menurut Pak Erick, timnas Garuda memerlukan Messil Girls dan Eliano Randers lebih cepat lantaran menyoroti fakta bahwa skuad Indonesia masih belum begitu maksimal kalau melakukan serangan balik cepat dan juga perlu memperkokoh lini pertahanan lagi di sisa 8 pertandingan lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tentunya akan semakin sulit. Kita banyak bertahan, counter attack-nya belum maksimal. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus. Kalau Messil Girls, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, kata Erick Thohir mengomentari performa timnas di 2 laga awal, sumber bola.com. Namun itu tentunya tidak pasti dan tidak akan mudah. Bisa jadi mereka baru bisa dimainkan saat FIFA Matchday bulan November. Tapi doakan aja semoga selesai sesuai target semua. Timnas Indonesia butuh striker. Terlepas dari hasil 2 laga awal tersebut, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga menyebut kalau kita memang membutuhkan jasa striker keturunan agar lebih realistis untuk masuk Piala Dunia 2026. Posisi striker yang saat ini sangat dibutuhkan. Saat ini mungkin akan ada penambahan pada posisi tersebut. Menurut saya, kemungkinan akan ada 2 pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan, kata STY, sumber Jawa Pos. Saat ini skuad Merah Putih memang mempunyai beberapa striker murni, namun masih belum matang. Namun masalah tersebut juga sudah mulai diatasi dengan mendatangkan pelatih khusus striker yaitu Yong Ki-hun. Pelatih striker yang berasal dari Korea Selatan tersebut didatangkan untuk melatih finishing para penyerang Garuda, macam Hoki Caraka, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Rafael Strike, hingga Ragnar Oratmangun. Tapi hal tersebut nampaknya belum cukup membuahkan hasil yang membuat kita mau tak mau harus menaturalisasi striker untuk hasil yang cepat mengingat kualifikasi Piala Dunia terus berlanjut. Jadi, siapa striker yang cocok menurutmu? We can beat the Arab Saudi with strength and unity. Our spirits flying free. So, begitulah tadi target-target kedepannya dari Timnas Indonesia untuk bisa meraih tiket Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Dengan target itu tadi, membuat kalian udah ada gambaran kan Timnas kedepannya mau gimana? Tapi apapun yang terjadi tetap dukung Timnas dengan penuh hati kalian.